Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih telah hadir di acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Profesor Hanif Nurholis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi materi di acara diskusi kita ini. Sebelum Profesor ini memaparkan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum kita, pemateri kita hari ini. Jadi Profesor Dr. Hanif Nurholis ini lahir pada 2 Februari 1959 di Demak, Jawa Tengah. Kemudian pada 1990 beliau menyelesaikan S1 program studi administrasi negara Fakultas FISIP Universitas Terbuka. Kemudian pada 1990 sampai 1991 beliau mengikuti program Akta 4 di IKIP Negeri Semarang. Kemudian pada tahun 1992 Profesor Hanif diangkat sebagai dosen tetap pada jurusan Ilmu Administrasi FISIP. Kemudian pada tahun 2000 Profesor Hanif menyelesaikan S2 program studi Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2010, Profesor Hanif menyelesaikan program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pajajaran. Tahun 2015, pemerintah mengangkat Profesor Hanif sebagai guru besar pada FISIP Universitas Terbuka, bidang ilmu administrasi pemerintahan daerah. Kemudian Profesor Hanif mengampu mata kuliah pemerintahan daerah, pemerintah desa, filsafat pemerintahan, serta pembangunan masyarakat desa dan kota. Pengalaman di luar jabatan fungsionalnya adalah sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara 2 periode pada tahun 1994 sampai 2003, serta Ketua Persiapan Program Magister Administrasi Publik S2 FISIP Universitas Terbuka tahun 2003 sampai 2004. Mungkin itu sekilas tentang kurikulum kita dari pemateri kita. Selanjutnya langsung saya serahkan saja kepada Profesor Hanif untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Silakan. Terima kasih Mas Angga ya. Iya. Baik, sekarang kita diskusi. Sebelum kita diskusi, kita akan sedikit pemaparan ya. Jadi diskusi kita itu nanti kita akan bicara tentang sains administrasi. Administrasi itu apa ya? Kalau lagi-lagi tadi, kalau knowledge orang dengar-dengar administrasi itu apa? Surat menyurat. Itu knowledge ya. Tetapi kalau secara sains itu kan salah besar ya. Kalau hanya surat menyurat, untuk apa ada fakultas ilmu administrasi di UI? Hanya ngajari surat menyurat. Tetapi karena itu knowledge ya nggak apa-apa. Tapi kita ngomong sainsnya. Oke, terus slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomong administrasi, itu kita adalah ngomong kerjasama. Jadi administrasi itu intinya kerjasama. Manajemen juga sama. Manajemen ya,
kalau di dalam ilmu administrasi itu adalah bagian dari administrasi. Ya. Tetapi nanti orang manajemen marah katanya, lu kok bagian katanya. Di dalam, karena pertama kali yang nulis tentang kerjasama ini, kerjasama antar berbagai komponen ya, itu adalah Woodrow Wilson. Nah, jadi public administration itu pertama kali ditulis oleh Woodrow Wilson. Nah, hanya itu orang Amerika. Nah, kata-kata administration itu ketika diterjemahkan sama orang Jerman menjadi manajemen. Padahal pertama kali itu adalah administration, ya. Ya, jadi kerjasama untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Ya, itulah inti administrasi, inti manajemen itu. Nah, ketika orang bekerja sama, ya, misalnya ini tadi kan Pak Aris, ya, kerjasama untuk mengadakan diskusi di sini ini kan melibatkan banyak orang ini. Ada Mas Angga, ada ini mahasiswa teman-teman ini, ada kru. Jadi untuk mencapai tujuan di sini ini ada satu diskusi seperti ini perlu kerjasama. Nah itu namanya administrasi ya. Melibatkan banyak, ada orang, ada sarana prasarana, ada teknologi, ya, ada teknologi, ada lagi apa ya, peralatan ya, macam-macam itu. Nah, itu untuk mencapai tujuan. Itu inti administrasi, manajemen sama persis, nggak ada bedanya, ya, hanya beda istilah saja. Administrasi lebih banyak dipakai di dunia publik, di pemerintahan, manajemen banyak dipakai di dunia korporasi, di dunia perusahaan swasta, ya. Tapi intinya sama. Terus slide berikutnya, ya. Kemudian ya, jadi administrasi tadi secara umum itu kerjasama manusia. Nah, kalau administrasi publik, ya, nah ini sudah lebih khusus. Kerjasama antara apa? Antar lembaga negara. Ya. Jadi kalau administrasi secara umum itu adalah semua bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan itu namanya administrasi. Tapi kalau administrasi publik, administrasi negara, nah ini khusus. Kerjasama antar lembaga-lembaga negara itu. Ya, kalau di pusat, ya antara presiden dengan DPR, dengan Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi, ya, dengan MPR untuk mencapai tujuan, yaitu menyejahterakan rakyat. Kalau pada tingkat Pemda, ya kerjasama antara lembaga negara itu, ya ada DPRD, ada bupati, wali kota, ya, ada kepala dinas, ada macam-macam sampai ke bawah itu untuk mencapai tujuan, yaitu menyejahterakan rakyat. Nah, terus, ya. Nah, sekarang ilmu sains ya, kita ngomong sains ya. Sains administrasi negara itu dibagi dua. Ada namanya objek formal. Jadi objek formalnya apa? Formal itu barangnya. Jadi substansinya apa? Itu negara. Kalau administrasi umum ya itu manusia. Nah, kemudian objek formal, materialnya, sorry kebalik. Objek materialnya, materinya itu apa? Itu ngomongin manusia. Yang diomongkan itu apa? Nah, kemudian objek formalnya, formal itu resminya, ya. Metodenya itu apa? Itu ngomongin tadi, kerjasama itu. Jadi kerjasama apapun itu namanya adalah administrasi. Nah, sekarang kalau administrasi negara, ya silakan ya, terus. Nah, administrasi negara, terus objek formalnya, ya, terus ini objek materialnya ya, objek materialnya itu benda yang diomongkan itu, material itu apa? Yaitu tentang negara. Negara itu intinya apa sih? Politik. Politik itu apa? Kekuasaan. Ya. Jadi kalau ngomong politik secara sains ya, jangan ngomong secara knowledge tadi. Politik itu apa? Wah itu teman-teman itu kan. Gontok-gontokan.
Itu kan orang awam ya. Kalau secara saintifik, secara ilmiah, scientific, itu ada terjemahannya secara ilmiah gitu ya. Tetapi kalau hanya sains itu ilmu pengetahuan, terjemahan kita itu ya. Sehingga seringkali kacau tadi, campur aduk. Nah, supaya nggak campur aduk, saya akan ngomong sains saja ya. Secara sains, kalau politik itu adalah tentang apa? Tentang negara. Negara itu intinya kekuasaan. Ya. Kalau nggak ada kekuasaan, ada negara. Ya, negara itu intinya kekuasaan. Kekuasaan itu bahasa lain adalah politik. Politik itu kekuasaan. Kekuasaan bagaimana? Kekuasaan yang polis. Polis itu adalah suatu kekuasaan untuk membentuk keadaban. Makanya di Yunani dikatakan namanya polis itu kota beradab. Ya. Kebalikan kota beradab itu adalah wild, kacau, ya, atau biadab. Jadi kalau ada satu negara yang kacau, itu negara biadab, unpolite. Dari kata polis, anak-anaknya itu menjadi polite, sopan kan. Kemudian polisi. Polisi itu adalah aparatur polis untuk membuat beradab. Nah di negara kita ini kacau ini. Polisi membuat kekacauan. Jadi bukan menjadi perangkat untuk memperadabkan, tapi malah tindakannya tidak beradab. Buktinya Komnas HAM yang ngomong, bukan saya, ya kan? Temuan Komnas HAM, polisi melakukan namanya, ya, unlaw, tidak berdasarkan hukum, bahasanya apa? Bahasa Komnas itu apa? Unlawful killing, ya. Jadi pembunuhan tidak berdasarkan hukum, itu biadab itu, ya. Itu tindakan biadab, ya. Itu dalam konsep polis itu adalah satu tindakan di luar polis, jadi uncivilized. Ya. Nah oleh karena itu maka negara ini politik itu polis, isinya apa? Yudikatif, eksekutif, legislatif, ya. Nah kemudian objeknya apa? Formalnya, ya. Resminya apa? Kalau kita ngomong administrasi negara, ya. Nah kalau di manajemen beda. Kalau di administrasi negara ini organisasi publik pemerintahan, ya. Di situ ada manajemennya, ada planningnya, ada organizingnya, ada staffingnya, macam-macam. Ya. Terus apa lagi? Kemudian kebijakan-kebijakannya, ya. Jadi di sini ada kebijakan tata kelolanya itu, ya. Kemudian ada output dari kebijakan itu adalah public service. Nah ini public service ini juga kacau lagi nih. Ngomongnya mulai dari orang awam sampai presiden. Jadi RT, RW, bupati, kepala desa ini ngaco juga ya. Dia nggak pakai referensi. Jadi kalau ngomong tentang public service, terjemahan kita kan pelayanan publik. Itu menjadi pelayanan kantor. Jadi orang duduk di kantor begini, terus rakyat datang minta KTP, itu katanya pelayanan publik. Salah besar, bukan itu. Public service secara saintifik bukan itu. Public service secara sains, secara ilmu pengetahuan ya, itu adalah negara mendeliver. Mendeliver itu apa? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan barang publik dan jasa publik. Itu public service itu. Jadi direduksi, ya. Public service itu adalah membuat namanya PTSP. Pelayanan kantor satu atap. Itu kan pelayanan kantor itu. Tapi karena orang ngomong begitu ya, negara kita nggak pernah bener kayak gini. Karena apa? Ya, karena orang nggak belajar sains, belajarannya knowledge. Dengar-dengar aja dibikin undang-undang. Ada undang-undangnya. Undang-undang nomor berapa ya? Tahun 2009 itu ya.
tentang pelayanan publik, isinya pelayanan kantor. Lu kan ngaco ini. Ya. Yang membuat itu siapa? Saya nggak ngerti. Undang-undang pelayanan publik isinya undang-undang pelayanan kantor. Ya. Padahal public service bukan itu. Dalam semua referensi di dunia, namanya public service itu adalah negara mendeliver, yaitu menyampaikan barang publik itu apa. Macam-macam nanti dibaca di buku saya ya. Pelayanan publik itu yang paling utama adalah pelayanan dasar, yaitu apa? Pendidikan, kesehatan. Itu dideliver kepada rakyat gitu loh. Ya, disampaikan kepada rakyat. Ya, termasuk jalan ya. Itu namanya barang publik. Ya. Termasuk apa namanya pemadam kebakaran ya. Itu dideliver tuh ya. Bukan orang duduk di kantor, rakyat datang ke sana minta pelayanan. Itu bukan pelayanan publik itu. Itu namanya pelayanan kantor. Oke ya. Jadi ini tata kelolanya, kemudian tata kelola legislatif macam-macam itu ya terusnya ya. Jadi ini negara itu punya nilai, yaitu bagaimana sebuah negara itu macam-macam. Ada yang didirikan dengan sekedar dia itu pokoknya menjadi hebat. Ada namanya adalah welfare state, yaitu satu negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Nah itu negara kita termasuk bagian dari itu. Makanya sila kelimanya adalah yaitu keadilan sosial. Bahkan kalimatnya tadi dengan mewujudkan kan itu kan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah namanya welfare state, ya, negara kesejahteraan. Negara kita masuk ke situ, ya. Nah, kemudian ada satu nilai-nilai yang penting ini, yaitu adalah apa? Nilai-nilai supaya rakyatnya sejahtera, ya, welfare, bahagia, happiness. Terus ya, ini tadi objek ya, objek formalnya kebijakan publik tadi ya, undang-undang itu, kemudian manajemen urusan publik, kemudian delivery tadi, pelayanan publik, kemudian dari aksiologis lah ini. Kita akan masuk bagaimana sih untuk mengembangkan public administration itu, metodenya bagaimana. Nah inilah, ada dua paradigma besar, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Bedanya apa sih? Kalau kuantitatif itu ngomong adalah tentang hubungan antara X dan Y. Apakah berkorelasi, apakah kausalitas. Nah itu kita ngomong tentang penelitian kuantitatif. Ya, contoh misalnya ya. Ada dana desa. Jumlahnya 377 triliun. 5 tahun terakhir ya. Kemudian akan kita hubungkan dengan kesejahteraan. Apakah benar ini ada X, yaitu dana desa, ini Z-nya ini ya, karena ini variabel yang berpengaruh, yang terpengaruh ya, atau apa namanya, dependen ya. Ini dependen itu. Apakah benar dana desa yang begitu gedenya itu bisa meningkatkan kesejahteraan? Nah ini diteliti. Nah datanya ngomong bagaimana? Nah data itulah yang akhirnya menjadi jawaban atas hipotesis itu. Hipotesisnya kan begini, dana desa meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. Itu adalah hipotesisnya, namanya hipotesis yang positif ya. Hipotesis kerjanya apa namanya, hipotesis ujinya. Kemudian kebalikannya namanya hipotesis nol. Dana desa tidak berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah nanti yang ngomong itu bukan kamu, bukan peneliti, yang ngomong data. Data dicari. Kalau ternyata memang ya hari ini diteliti rakyat desa itu ya pendapatannya meningkat, kesehatannya meningkat, pendidikannya meningkat. Hipotesis itu benar terjawab. Jadi menjadi sebuah teori bahwa dana desa meningkatkan
kesejahteraan terhadap desa. Tapi datanya ternyata kebalikannya, ya. Berarti hipotesis tertolak. Nah, itu namanya kuantitatif. Kemudian yang kualitatif itu adalah kita mengkonstruk aja. Kita nggak mencari itu, nggak mencari hubungan X dan Y, enggak. Tapi kita hanya mengkonstruk. Jadi kita hanya melihat, oh ada kemiskinan, ada apa ya? Nah, kemudian kita cari datanya saja, ya. Nah, kemudian kita lihat pendapatannya begini, ya. Kesehatannya ternyata banyak orang mati. Di desa banyak orang mati loh. Ya. Mengapa? Karena nggak ada poliklinik, tidak ada delivery tadi. Ya. Negara sampai hari ini tidak mendeliver, tidak menyampaikan barang publik berupa perawatan kesehatan kepada orang desa. Nggak ada sampai hari ini. Sudah 76 tahun merdeka kita. Ya. Nggak ada. Makanya banyak orang desa, banyak yang mati. Dilarang sakit orang desa itu. Karena kalau sakit, mati dia. Desa di pucuk gunung sana, sakit orang desa, terus mau dibawa puskesmas di Bogor sini. Ya di tengah jalan mati dulu dia. Kejauhan. Ya. Nah, di negara-negara Malaysia kan enggak. Karena setiap desa itu punya poliklinik yang memang itu diurus oleh negara. Ya. Kita enggak. Nah, contohnya itu. Nah, itu kemudian dikonstruk. Hanya dilaporkan saja ya. Jadi kemiskinan di desa itu kayak gini. Nah, gitulah. Nah, itu namanya adalah penelitian kualitatif. Jadi tidak mencari korelasi antara X dan Y, enggak. Tapi hanya mengkonstruk. Ya. Jadi ada satu masalah, kemudian diteliti secara luas dan mendalam. Kemudian ditafsirkan oleh si peneliti itu, ya dengan konsepnya, dengan teorinya, dengan logika berpikirnya dia sendiri. Nah, itu namanya adalah penelitian kualitatif. Ya. Nah, ya sekarang kita diskusi ya. Jadi kalau mahasiswa itu memang diskusi ya. Karena sejarahnya gini. Sejarah mahasiswa itu dari satu lembaga yang namanya akademia. Nah, supaya ini tahu ya. Jadi jangan jadi mahasiswa kok seperti anak kelas SMA, ya, kelas 13, ya lucu. Ya, kalau mahasiswa itu sujen itu adalah pembelajar, ya. Dalam bahasa Arabnya tolib itu adalah pencari ilmu, tuh ya. Nah, karena itu zaman Plato itu 300 tahun sebelum Masehi itu ada lembaga namanya akademia. Nah, universitas itu sebetulnya akademia itu. Makanya warganya disebut namanya civitas academica. Warga akademika dari kata akademia itu ya. Nah, Plato itu begini. Prakteknya ya. Plato itu mengundang anak-anak muda. Ya, seperti ini teman-teman semua ini, usia-usia muda gitu, 17 tahun ke atas gitu ya. Kemudian anak-anak muda ya yang mau mengembangkan pola pikirnya menghadapi problem-problem masyarakat, silahkan datang ke lembaga saya, namanya akademia. Tapi dengan syarat, syaratnya satu, harus bisa membuat pertanyaan. Nah, itu. Kalau tidak bisa membuat pertanyaan, dikeluarkan sama asisten Plato. Jadi begitu masuk, ditanya, mana pertanyaannya? Kalau nggak bisa buat, nggak boleh masuk. Nggak bisa jadi student. Ya. Nah, kalau bisa, oke ya. Dicek sama asisten Plato, oke ada pertanyaan, kemudian tutup lagi, dimasukkan ke kotak. Namanya adalah ya question box. Ya. Nah, box question, jadi pertanyaan, kotak pertanyaan. Ya, ada boxnya, ada kotaknya. Udah, nggak banyak-banyak, biasanya antara itu student itu, kemudian Plato, kemudian diambil satu, kemudian dibaca, diskusikan sampai habis. Ya, itu caranya ya. Jadi Plato nggak ngajar, enggak. Ya, dia hanya mendiskusikan dari pertanyaan studentnya. Ya, itulah yang kemudian berkembang sampai hari ini di Barat. Ya.
Jadi kalau ada barangkali nanti ada kesempatan ya, mudah-mudahan kita doakan ya, kita banyak beasiswa yang bisa kuliah ya di Amerika, di Inggris, di macam-macam begitu ya. Di sana itu cara belajar mahasiswa begitu ya. Nah, di Indonesia ini dosanya malas ya. Ya akhirnya ya suruh dengeri dosanya ngomong gitu. Bisa mencatat itu besok ujian. Itu kan sekolah SMA itu. Oke, silakan ya. Ya, silakan ya. Dari itu diskusi saja, kita ngobrol saja supaya kita dapat pendalaman dari apa yang kami sampaikan. Ya, ya. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Baik, boleh teman-teman yang mau bertanya, Silakan ya. Iya, Mas Angga ya. satu langsung dijawab aja, mungkin nanti kalau ada yang tanya langsung kita jawab. Ya, silakan. Nama siapa? Saya Raka Raka. Dari prodi dari Prodi Manajemen. manajemen. Ya, ya, bagus. Ya, ya. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah menerapkan administrasi publik yang benar secara saintifik? Terima kasih, Pak. Ya, menarik sekali ini ya. Jadi, apakah administrasi publik ini sudah bisa diterapkan di negara kita? Jadi, ya, ini menarik ya. Jadi di dalam undang-undang ini ngomong norma dulu ya. Norma itu aturan ya. Jadi ngomong aturan undang-undang jawabannya iya. Iya. Karena kan diatur semua itu ada undang-undang dasarnya. Dari Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian turun ke undang-undang, macam-macam undang-undang itu ya, ribuan undang-undang. Sampai Presiden Jokowi mengatakan ruwet. Jadi di YouTube itu, dia pening ribuan undang-undang, ribuan perda itu ya. Jadi dari sisi norma, jawabannya iya diterapkan. Tapi dari sisi sains, nah ini. Nah, ini diskusi kita ya, bedakan ya. Antara sains dan norma. Norma itu peraturan. Dari sisi peraturan, yes, sudah diterapkan. Jadi administrasi negara, administrasi publik itu dari sisi norma, dari sisi peraturan perundang-undangan, yes, diterapkan. Tetapi dari sisi sains ya, nah ini yang masalah ya. Jadi contohnya tadi saja, ya, undang-undang yang mengatur tentang peran publik aja kacau dari sisi sains, ya. Ya. Apakah itu benar apa salah? Yo, itu benar dari sisi undang-undang karena undang-undang itu memang dibuat oleh DPR sama Presiden, benar gak ada yang salah. Itu kan prosedur. Nah, diskusi kita ini kan diskusi sains. Lagi-lagi sains itu ngomong apa sih? Sains itu ngomong fakta alam semesta ini. Contohnya ngomong apa? Ya ngomong tanah, ngomong kalau orang biologi ya ngomong pohon-pohon itu gitu kan. Orang IPB ya ngomong pohon-pohon, ngomong tanaman itu. Nah, kalau orang fisika ya ngomong tanah, ngomong batu, ngomong besi kan itu kan. Kalau orang fisika ya ngomong apa? Ya manghan ngomong itu ngomong fisika. Lah kalau orang administrasi publik ngomong apa? Ngomong negara tadi. Tapi dari sisi sainsnya. Sains itu gini, barang-barang itu yang kita kaji itu kemudian menjadi namanya konsep. Konsep itu apa? Nama. Ya. Contoh di fisika ya. Ini apa? Kursi. Kursi itu konsep namanya. Ya. Kalau di publik apa? Presiden itu apa? Itu konsep namanya. Kan nama. Pemerintah pusat, nah itu apa? Konsep namanya. Jadi sains itu pertama adalah ngomong konsep, yang kedua ngomong teori. Teori itu apa? Teori itu penjelasan kausalitasnya. Jadi kalau ya lagi-lagi nanti ngomong knowledge lagi, teori itu apa? Orang pidato katanya itu teori itu. Karena kalau Pak Bupati pidato, nanti di belakang, itu teori itu Pak katanya. Nah, jadi ya, teori itu pidato. Atau mahasiswa itu ya. Mahasiswa bukan UT kali ya. Jadi dia kuliah gitu. Terus setelah kuliah sekian tahun gitu,
Terus nggak kuliah, di rumah dia. Ditanya sama tetangganya, loh kamu kok nggak kuliah? Sudah selesai teorinya. jadi materi kuliah itu teori. Ya ada yang betul yang enggak, karena materi kuliah kan tidak semuanya teori kan, ada konsepnya kan. Ya, tetapi ya dikebiau aja, digeneralisasi saja bahwa materi kuliah itu teori. Padahal kan macam-macam kan, ya ada data, ada apa, ada konsep, ada teori. Tapi pokoknya kalau orang kuliah itu adalah teori katanya gitu. Padahal enggak, teori itu adalah kausalitas. Contohnya tadi ya, orang miskin itu ada penjelasannya. Nah, penjelasan kausalitas antara miskin itu namanya teori. Nah, macam-macam nanti ya. Oh, miskin karena orangnya malas, satu teori. Oh, miskin itu karena pemerintah itu tidak mendeliver barang publik kepada orang desa sehingga dia miskin. Itu satu teori lagi. Ya. Atau penelitiannya Clifford Gates, orang miskin Sunda. Ini penelitian ya, bukan menyinggung. Jadi kalau bantah aja itu Clifford Gates. Clifford Gates itu orang Amerika, ya. Dia melakukan satu penelitian kemiskinan di Jawa Barat, ya. Sunda itu Jawa Barat kan. Dia itu orang Amerika itu kayak ya tadi, orang ilmuwan itu kan pengembangan ilmu ya. Dia itu bingung, kok orang Sunda banyak yang miskin? Ya sebetulnya banyak juga di mana-mana juga orang miskin. Hanya kebetulan dia risetnya di Sunda gitu loh. Nah, temuan dia apa? Ya, kemudian lahir namanya teori involusi pertanian itu. Sangat terkenal buku itu, ya. Orang IPB pasti tahu itu, ya. Bahasa Inggrisnya adalah ya agriculture, involution of agriculture. Involusi pertanian, ya. Yaitu pertanian yang bulat, bahasa Jawanya bulat. Ruwet. Dia menjelaskan bahwa orang Sunda ya miskin dong, karena apa? Karena ada pola pewarisan tanah ya yang makin turun dari kakek turun ke anak, kemudian turun ke cucu, itu makin menyempit. Kakeknya punya tanah 10 hektar, ya, anaknya 10, maka 10 hektar itu dibagi-bagi. Satu-satu kan dapat 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Padahal nggak ada sih, ini hanya untuk bikin contoh gampang aja. Kemudian anaknya ini yang dapat 1 hektar itu dari bapaknya punya anak 10 lagi misalnya gitu kan. Yang 1 hektar itu kemudian dipecah jadi 10. Menjadi 1/10 hektar kan. Sudah nggak produktif. Ya, anaknya cucunya jadi miskin. Ya. Nanti cucunya itu punya anak lagi, ya, yang sudah 1/10 hektar dipecah lagi. Jadi melahirkan namanya lingkaran setan kemiskinan. Jadi lingkaran setan itu, ya lingkaran setan itu gimana ya? Jadi nggak ada ujungnya. Nah itu satu teori ya. Jadi teori itu gitu. Jadi nah, kembali lagi pada pertanyaan itu menarik sekali ya. Jadi secara saintifik pertanyaan itu, apakah secara saintifik administrasi publik diterapkan di Indonesia? Jawabannya separuh-separuh. Sebagian iya, sebagian tidak. Nah itu ada risetnya lagi itu. Ada riset yang namanya RIX ya. Yang judul bukunya Birokrasi di Negara Berkembang. Dia mengadakan satu riset di negara berkembang, di antaranya Indonesia, India, Thailand, kemudian juga di Burma, di Asia Tenggara dan Asia Timur, juga Asia Selatan gitu ya. Kemudian dia menemukan teori lagi bahwa birokrasi di negara berkembang itu adalah birokrasi namanya birokrasi salah. Salah istilah dia. Salah itu adalah apa? Campur aduk antara birokrasi feodal dengan birokrasi modern. Kemudian dia melahirkan satu konsep namanya adalah prismatic society, yaitu masyarakat prismatik. Ya. Nah kita Indonesia masuk namanya adalah masyarakat yang fused, campur aduk. Ya.
Untuk birokrasi negara modern namanya fragmented. Birokrasi yang sudah terfragmentasi sesuai dengan tupoksinya. Nah, kita ini nggak campur aduk. Tadi ngobrol dengan Pak Haris, ya. Jadi di pasar itu yang berat apa? Ya itu tadi, birokrasi campur aduk itu. Jadi yang namanya meritokrasi itu nggak jalan. Karena banyak titipan. Ketua DPR punya ponakan goblok, jadi pegawai di situ. Ketua komisi, bahasa Jawanya lolak-lolok itu ya. Nah, itu juga jadi situ. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya apa? Ya nggak maksimal kinerjanya dari satu organisasi yang ada di tempatnya Pak Aris itu gitu kan. Nah, jadi kayak gitu Mas ya. Oke, silakan ya. Yang lain bertanya ya. Ya, silakan. Mbak siapa namanya? Nama saya Dini Anggraini. Saya izin bertanya, apakah dengan adanya keadaan korupsi dan nepotisme di lembaga negara pemerintahan di Indonesia ini, apakah hal tersebut merupakan cerminan buruk bahwa negara kita itu memiliki administrasi yang buruk? Menarik juga ya. Jadi case semua pertanyaannya ini. Jadi negara kita ini namanya NKK, KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme itu ya ini susah kayaknya ya. Meskipun reformasi tahun 98 ya dengan korban mahasiswa ya, dengan apa ya kerusakan, penjarahan di DKI ada toko-toko dibakar, macam-macam kerusakan luar biasa itu adalah untuk merubah dari satu birokrasi yang KKN itu ya, yang korupsi, kolusi, nepotisme itu sampai hari ini ternyata juga masih tidak begitu banyak berubah. Bahkan hari ini malah makin nemen. Pertanyaannya dari Mbak Dini, apakah ini adalah sebagai satu cermin dari birokrasi yang buruk? Yes, jawabannya iya. Karena gini ya, kalau kita bicara tentang ilmu administrasi publik, ilmu administrasi negara, ya, maka semua itu harus patuh kepada peraturan perundang-undangan, harus patuh. Nah, peraturan perundang-undangan itu harus dibuat berdasarkan sainnya, ilmu pengetahuannya. Nah, dari sini saja, tadi dari Mas, siapa tadi? Raka ya. Nah, dari Mas Raka tadi sudah bertanya tadi, apakah nggak diterapkan? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Dari sisi membuat peraturan perundang-undangan saja, ini setengah-setengah, setengah pakai sain, setengah pakai mimpi-mimpi, pakai retorikanya para politisi dan pemerintah. Ya. Membuat undang-undang plan publik aja nggak becus. Ya. Nah, juga termasuk undang-undang desa. Pak Haris bingung. Jadi kalau orang punya idealisme itu ya untuk membangun desa itu pasti bingung hari ini. Karena undang-undangnya itu nggak bener. Itu undang-undang apa itu ya? Ada satuan pemerintahan ya yang didesain seperti LSM. Nggak ada PNS-nya, rekrutmen perangkat desanya nggak jelas, ukurannya apa, nggak ada seleksi, nggak ada pengembangan, ya, nggak ada pembinaan, nggak ada apa-apanya, semuanya nggak ada apa-apanya, ya. Tetapi diberi tugas, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas negara, di mana nggak ada, di dunia itu nggak ada, ya. Tetapi karena memang tadi, ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak dibuat berdasarkan sains, maka menjadi buruk. Yang terjadi apa? Nanti teman-teman coba aja dengan Pak Haris nanti. Riset di desa. Dana desa itu yang kepake untuk kesejahteraan itu berapa persen? Mungkin 10%. Jadi uang 1 miliar bahkan lebih itu di desa sekitar Bogor ini yang dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berapa persen? Di mana-mana jadi korupsi. Temuan terakhir laporan dari ICW ya,
Jadi itu pun hanya dilaporkan ya. Yang tidak dilaporkan banyak. ICW hanya mencatat ya korupsi tahun 2020 ya yang paling banyak adalah korupsi dana desa. Bagaimana itu? Karena tadi Mbak ya. Jadi aksi negara kita tuh buruk. Buruk pertama ya. Peraturan perundang-undangan itu tidak dibuat berdasarkan sainnya, sain asli publik. Ya. Sain tadi apa? Data, konsep, teori. Itu ngomong sains. Ya. Jadi kalau ngomong sain, ya teman-teman ya, kepalanya sekarang harus dirubah. Kalau ngomong sains itu ya, itu ngomong data, konsep, teori. Di luar itu bukan sains, itu knowledge. Di luar itu bukan sains. Jadi kalau ngomong sains, ilmu pengetahuan atau ngomong ilmiah, itu ngomong data, ngomong konsep, ngomong teori. 3 itu aja. Ya. Kalau nggak ada datanya, itu hoax. Bisa asumsi, ya. Asumsi dugaan. Ya. Jadi kalau ngomong, misalnya nggak ada datanya, gitu ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang hebat. Nah, datanya nggak pakai data, hebat itu kayak apa gitu. Nah, itu kan namanya orang retorika namanya. Jadi membuat narasi tanpa data, kemudian dipakai untuk mengelabui orang. Nah, itu tidak ngomong sains, tidak ngomong ilmiah. Ya. Nah, kalau ngomong ilmiah begini, Indonesia ngomong data ini, ya. Tahun 2010 ini adalah PDB-nya sekian. Nah, itu ngomong sains namanya. Datanya di mana? Dari BPS, gitu kan. Itu ngomong sains ya. Jadi betul ya, Mbak Dini ya. Jadi yang namanya birokrasi kita ini adalah buruk karena misalnya kita buruk karena dibuat tidak menggunakan sains. Ya mungkin 50-50 lah ya. Separuh itu menggunakan sains, separuh itu tidak menggunakan sains. Contohnya tadi sudah saya kasih contoh. Jadi undang-undang tentang pelayanan publik itu sudah tidak menggunakan sains. Undang-undang pemerintahan desa, undang-undang desa itu sama sekali itu pakai dongeng semuanya. Sama sekali tidak menggunakan sains. Ya. Itu hanya pakai dongengnya orang-orang antropologi, sosiologi begitu ya. Juga retorikanya para anggota DPR dan pemerintah bahwa desa adalah satu pemerintahan asli. Asli mana? Wong itu buatan Belanda kok. Dikatakan asli. Asli apanya asli? Ya. Namanya bener desa itu adalah nama asli dari Jawa. Kalau Sunda apa? Lembur ya. Desa apa namanya? Lembur atau apa? Lembur ya? Ya, desa Lembur. Kalau di Sunda, kalau di Cirebon itu namanya Kuwu. Kuwu itu kepala desa ya. Namanya apa? Kalau desanya apa? Kalau di Baduy itu namanya, kalau kepala desa namanya Jaro ya. Saya riset di sana itu. Di Baduy itu ada desa museum hidup. jadi desa abad ke-18 mungkin ya. Itu masih bisa dilihat ya di Baduy sana. Menarik itu. Jadi museum hidup di sana ya. Yang asli semua ya. Jadi namanya rumah ini nggak ada ini yang tembok, yang apa besi, lampu listrik nggak boleh ya. Sepatu nggak boleh. Ya, kemudian televisi juga nggak boleh semua karena ini barang-barang modern ini haram di Baduy ya. Saya tanya, kok nggak boleh Puun itu kepala sukunya, kok nggak boleh ada apa Puun itu ya, adatnya tidak boleh. Naik kendaraan kok nggak boleh Puun, kan lama kalau pergi ke karena sana ke mana ke ibu kotanya itu namanya apa? Ibu kotanya Lebak itu apa namanya? Bukan. Lebak itu apa namanya? Rangkas Bitung ya? Ya Rangkas Bitung itu kan jalan kaki dia. Ya, saya tanya kok jalan kaki Puun, adatnya nggak boleh. Gitu. Jadi mirip-mirip itu ya. Jadi apa administrasi publik kita itu adalah campur aduk sama itu, sama prakteknya pemerintahan di Baduy itu dengan pemerintahan
administrasi publiknya zaman modern ya. Kalau modern itu kan pakai sains semuanya ya. Jadi misalnya bikin pemerintahan itu ada sainnya, local government itu ada sainnya itu ya. Tidak ngarang-ngarang itu enggak ya. Jadi ada ilmunya. Ibaratnya kalau orang membuat rendang itu kan ada ilmunya kan. Lah kalau mau buat rendang sembarangan begitu kan nggak jadi rendang itu. Rasanya ngalor ngidul. Ya. Membuat tauco itu kan ada ilmunya kan. Di Sunda ada tauco. Ada ilmunya kan. Ya. Kalau membuat tauco tidak pakai ilmu jadinya apa? Kan rasanya nggak karu-karuan kan. Ya kayak gitu ya. Jadi ini problem. Nah, tugas Anda ya. Jadi ini teman-teman ini 20 tahun yang akan datang yang Anda ini, teman-teman ini lihat sekarang ini ada bupati, ada presiden, ada menteri, ada kepala apa lembaga. Itu mati semua nanti sebentar lagi. Ya kan? Lah nanti gantinya Anda semua. Termasuk saya. 20 tahun lagi kan. Nah, ini generasi baru ini. Lalu karena ini ya maka kita kuliah yang bener dong, ya. Supaya nanti ketika Anda itu menjadi pengganti ya generasi tua-tua ini yang masih campur aduk tadi ya, bikin peraturan undang-undang juga tidak bersains, maka sekarang harus belajar sains gitu loh ya. Belajar ilmu pengetahuan yang benar itu ya. Nggak usah ngapal-ngapalin itu, hafal-hafalan begitu ya. Tetapi adalah konsepnya apa, teorinya apa, kemudian dipakai untuk desain administrasi publik yang benar. Kalau di perusahaan ya begitu ya. Jadi perusahaan itu sama, hanya beda lokus. Kalau administrasi publik itu lokusnya, tempatnya itu negara tadi. Kalau perusahaan itu lokusnya perusahaan. Tapi di dalamnya sama. Nanti ngomong organisasi, ya. Nanti ngomong tentang delivery tadi, ya. Deliverynya kalau perusahaan itu kan menjual barang kepada konsumen. Nah, itu juga ada ilmunya semua supaya barang itu dibuat menjadi berkualitas. Ada ilmunya. Kemudian barang itu dari perusahaan sampai kepada konsumen di sana, sampai di tempatnya Pak Haris ini, ada ilmunya juga. Ya. Harus ada pemasaran, harus ada pengiriman, ya. Harus ada pengemasan dan seterusnya. Itu sama, ya. Hanya beda, manajemen bedanya di situ aja. Oke, yang lain silakan. Boleh kalau ada yang bertanya lagi. Oke, kalau dari peserta nggak ada, mungkin dari saya Prof ada sedikit silakan, pertanyaan, ya, Prof. ya. Kalau tadi kan peserta udah nanya tentang administrasi publik, kalau saya pengen menanyakan untuk saat ini, Prof, negara mana yang sudah menerapkan administrasi publik yang baik dan benar secara sains sehingga tujuan bernegara dapat tercapai? Ya, jadi ini sudah perbandingan ya. Ini menarik ini. Jadi antara pertanyaan dari Mbak Dini ya tadi Dini dengan Mas Rangga, ya. Dengan Mas Rangga ini menarik ya. Tadi Mbak Dini bicara, sekarang ini bagaimana ini, gitu ya. Negara kita ini apakah masih buruk apa tidak? Ya jabatan tadi ya, jadi setengah-setengah lah ya. Buruk banget enggak, ya. Tapi setengah-setengah saja. Kemudian perbandingannya, sekarang apakah ada negara yang menerapkan administrasi publik itu sesuai dengan sains? Banyak, ya. Negara terutama kalau yang sudah lama itu ya, negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Termasuk Australia, New Zealand. Makanya mereka maju-maju, negaranya maju-maju, ya rakyatnya makmur-makmur, dan kemudian ekspansi. Ya. Dia terus ekspansi produk-produknya itu di berbagai negara, kan gitu ya. Nah itu negara-negara yang sudah lama. Lah negara-negara yang baru gitu, itu banyak juga di Asia Timur, itu sudah banyak negara-negara yang menerapkan administrasi publik sesuai dengan sainsnya. Contoh Jepang, ya. Contoh lagi Korea Selatan. Contoh lagi Singapura, ya. Contoh lagi Taiwan. Contoh lagi Cina.
Contoh lagi Thailand, lebih lumayan, lebih maju daripada kita, ya. Contoh lagi Malaysia, misalnya, ya. Itu contoh, meskipun kalau Malaysia itu juga tidak begitu lebih tinggi, tapi kalau dibanding dengan Indonesia lebih tinggi Malaysia dari sisi tadi ya, implementasi sains asli publik di Malaysia, ya. Singapura itu Singapura itu sudah sama dengan negara-negara Eropa, ya, Eropa Barat, ya, sama dengan Amerika, sama dengan Australia, dengan New Zealand sudah sama, itu ya. Jepang juga sudah sama, ya. Jadi karena apa? Kunci dari negara itu maju itu adalah administrasinya. Kalau administrasi publiknya itu buruk, kalau bahasa Jawanya bobrok, ya tidak pernah akan maju. Bagaimana bisa maju? Ya. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara yang kemudian nanti diimplementasikan, ya, dalam bentuk mendelivery tadi, kebijakan lembaga negara itu isinya apa? Isinya public service. Nah, public service itu lagi-lagi kalau teman-teman kepalanya masih tersitu dibuang ya. Karena nanti kalau jadi pejabat begitu lagi ada perubahan nanti. Public service, pelayan publik, buang semua bahwa itu adalah kantor pemerintah melayani tamu. Itu dibuang semua. Karena salah secara sains. Public service itu mulai sekarang ya, masukkan yang tadi buang. Udah dibuang sama belum? Harus dibuang. Saya kasih Bapak ya. 1, 2, 3. Dibuang. Udah kebuang? Oke. Sekarang masukkan. Pelayanan publik itu ya adalah negara mendeliver, menyampaikan barang publik dan jasa publik kepada rakyat. Oke, udah masuk belum? Nah, udah masuk. Nanti kalau kamu menggantikan kita-kita ini yang tua-tua ini ya, yang masih buruk-buruk itu, nanti benar negara kita nanti tahun 45 akan menjadi negara hebat gitu kan. Tapi kalau kepalanya kamu nih generasi muda ini masih begitu, ya nggak ada perubahan apa-apa itu ya. Iya, jadi tadi pertanyaannya Mas Rangga tadi, apakah maju? Ya maju, karena mereka itu pikirannya begitu semua. Jadi namanya orang Malaysia itu nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya riset ya di perbatasan antara Kabupaten Malinau. Itu perbatasan dengan Malaysia di Sarawak sana. Ya, saya riset tentang peran KTP. Ya. Di Malaysia itu orang kalau mau mencari KTP ya, itu datang di kantor desa namanya kantor JPN. JPN itu singkatan dari Jabatan Pelayanan Negara. Jabatan di Malaysia ternyata itu adalah apa? Itu adalah dinas. Jadi jabatan saya pikir itu jabatan itu orang menjabat, ternyata enggak. Jabatan itu adalah dinas. Jadi bahasa kita dinas. Ya, jadi ada kantor namanya JPN. JPN itu adalah Jabatan Pelayanan Negara. Nah, itu di desa. Desa itu kantornya namanya itu JPN itu. Kalau ada orang mau cari KTP, dia datang ke situ aja. Nggak usah ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada bengek, itu nggak ada. Dia datang ke situ hanya membawa apa? Membawa surat kelahiran. Itu aja. Datang ke sana, langsung ditemui, ya, ada petugasnya, pelan kantornya itu. Jadi ada pelan kantor yang ada. Nah, ada yang melayani, di kantor itu ada yang melayani, kemudian ditanya, mana bahwa kamu adalah warga Malaysia, buktinya apa itu ya, yang sudah 17 tahun itu kan itu. Datang ke sana, ini akte kelahiran. Oke, kamu bisa nyanyi lagu kebangsaan Malaysia? Bisa, silakan nyanyi. Kalau kita bisa raya gitu kan, inilah Indonesia Raya macam-macam, selesai gitu kan. Udah, bisa dia kan. Kemudian kamu mau saya sumpah
untuk setia kepada negara Malaysia, siap, sumpah sama pejabat penyumpah itu dari kejaksaan, wakilnya bukan jaksanya lah. Artinya dia unsur dari kejaksaan. Sumpah, sumpah, udah foto jebret, tunggu setengah jam, keluar tuh IC-nya itu. IC-nya bagus lagi, ya. Seperti ini ya, seperti kartu ATM yang ada chipnya itu loh. Ya, jadi bukan kayak KTP elektronik kita itu yang apa punya saya itu padang lupas itu. Ya, sana enggak kayak itu tuh. Nah, di situ tuh semua data ada dia. Data lahirnya, data sekolahnya, dan itu diupdate terus sama kantor JPN itu. Pulang setengah jam dan nggak bayar. Nah, kemudian riset saya itu kemudian dibandingkan dengan orang Nunukan, Kabupaten Nunukan yang macam KTP. Perlu waktu 6 bulan. Habisnya itu dananya untuk dapat KTP itu 3 juta. Karena apa? Dia datang ke RT. Ya. RT-nya itu lagi kebon. Ya. Kan hutan-hutan di sana itu. Ya. Nunggu seminggu lagi. Lah untuk datang ke RT dia tuh naik perahu. Biayanya dari rumahnya dia ke RT-nya itu naik perahu itu 50.000, PP 100.000. Setelah RT dapat ya, dia datang lagi ke RW. Nah, ke RW-nya itu nggak ada lagi orangnya. Ditanya kok nggak ada orangnya. Pak RW-nya itu baru ke rumah istri keduanya. 1 minggu baru berpulang. Baru kemudian setelah itu dia baru datang ke lurah. Lurah itu naik perahu lagi dia, ya. Setelah itu ya baru dibawa ke kantor kecamatan. Naik perahu lagi dia, ya. Setelah dari kecamatan bawa ke kantor Dukcapil, ya, di kabupaten itu. Jadi total itu 3 bulan. Itu bolak-balik, ya, itu sudah habis waktu, habis tenaga. Nah itu loh ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Rangga itu betul ya, bahwa memang negara-negara yang sudah ada banyak di Asia Timur tadi contohnya di Jepang, di Taiwan, di Asia Tenggara ada Malaysia, ada Singapura ya. Ada lagi di Asia Timur tadi ada Korea Selatan dan banyak. Nah, negara kita ini ya nanti harapan kita ini kalau menggantungkan dengan orang-orang sekarang susah deh, sudah susah itu ya. Itu sudah bahasa ini beliet ya. Udah ruwet pikirannya. Nah, saya berharap nanti lah mahasiswa ini, generasi muda ini. Tapi benar dulu ya, kita saingnya benar dulu. Oke, saya kira itu ya, waktunya sudah habis. Mungkin nanti pada waktu yang lain nanti kita bisa diskusi lagi ya. Nanti bikin pertanyaan yang bagus sehingga ini kuliah kita seperti di akademinya Plato, bukan seperti anak SMA kelas 13. Oke, kembali kepada Mas Rangga ya. Ya baik, terima kasih Prof. Hanif. Karena kita udah di ujung acara, mungkin akan saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Hanif dan juga para teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Bila taufiq wal hidayah, acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.